Hai, assalamualaikum foodie lovers. Kebetulan hari ini gabut banget. Ayo kita masak rendang jengkol. Jengkolnya direbus hingga matang dan empuk. Oh iya, untuk bahan tumisannya ada daun jeruk, daun salam, bawang merah dan bawang putih, ada lengkuas, peka atau bunga lawar, kapulaga, serai, daun tumurui atau daun kari. Ini semua untuk bahan tumisannya foodie lovers. Selanjutnya bumbu halus. Untuk bumbu halusnya ada cabai merah besar, cabai rawit, bawang merah dan bawang putih, ketumbar, serai, kemiri, jahe, dan yang terakhir ada kunyit. Dan semua bumbu-bumbu ini langsung dihaluskan menggunakan blender ataupun chopper foodie lovers. Bahan selanjutnya ada kelapa untuk dijadikan santan. Kemudian kelapanya langsung diparut atau dikukus. Memang sih kalau masak rendang ini agak ribet. Jadi ya mau gimana? Karena udah selera banget foodie lovers. Ya, ini penampakan bumbunya yang sudah dihaluskan. Untuk menghaluskan bumbunya aku menggunakan blender foodie lovers. Jadi buat foodie lovers bisa menggunakan chopper atau sejenisnya. Yang penting bumbu-bumbu ini bisa halus. Untuk step selanjutnya panaskan sedikit minyak. Jika minyaknya sudah panas, langsung dituangkan bahan tumisannya foodie lovers. Kemudian jangan lupa diaduk agar bahan tumisannya tidak hangus foodie lovers. Kalau dikira bahan tumisannya sudah menguning, langsung saja kita tuangkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Kira-kira penampakannya seperti ini foodie lovers. Untuk bumbu halusnya langsung dituangkan hingga habis, jangan sampai ada yang tersisa. Kemudian jangan lupa diaduk dan diaduk supaya matangnya itu merata foodie lovers. Untuk bagian perbumbuan ini dimasaknya hingga matang foodie lovers. Untuk mengetahui matangnya, minyaknya itu sudah naik. Untuk part ini jangan lupa diaduk dan terus diaduk. Jangan sampai bumbunya itu hangus. Kalau dikira bumbunya sudah matang, langsung tuangkan jengkolnya. Untuk jengkolnya itu wajib direbus dulu supaya tekstur dari si jengkol ini smooth dan empuk. Oh iya, kalau semua jengkolnya sudah dituangkan, jangan lupa diaduk supaya bumbu-bumbunya itu merata dan bumbunya juga meresap ke dalam isi jengkolnya foodie lovers. So diaduk dan terus diaduk. Oh iya, kemudian kita tuangkan kelapa gongseng. Kelapa gongseng ini sangat berpengaruh foodie lover. Enak atau tidaknya dari si rendang ini. Jadi kayaknya wajib deh. Nah, untuk step selanjutnya jengkolnya diaduk hingga merata dengan kelapa gongsengnya foodie lovers. Untuk bagian ini harus diaduk dan terus diaduk supaya bumbu-bumbunya ini tidak hangus foodie lovers. Setelah diaduk dan semuanya tercampur rata, kemudian langsung kita tuangkan santan dari hasil perasan kelapa tadi foodie lovers. Untuk santannya aku menggunakan 2 buah kelapa. Setelah santannya dituangkan, kemudian langsung diaduk dan terus diaduk supaya bumbu-bumbu yang menempel tadi langsung menyatu dengan santannya. Kira-kira seperti ini ya foodie lovers. Jujur sih, semua ini karena kegabutan dan kebetulan bahan-bahannya juga lengkap. Jadi aku memutuskan diri untuk memasak rendang jengkol foodie lovers. Benarnya aku paling malas masak rendang karena jujur sih memakan waktu yang lama banget. Tapi karena ini kegabutan yang hakiki, cocok lah buat kita masak rendang foodie lovers. Oh iya foodie lovers, kalau santannya sudah dituangkan, untuk selanjutnya itu harus diaduk dan terus diaduk. Jangan sampai bumbu yang di bawah itu hangus. Jadi untuk rasa dan baunya itu tidak enak dicium kalau bumbu yang di bawahnya itu hangus foodie lovers. Setelah beberapa menit, santan atau kuahnya mulai menyusut sedikit demi sedikit. Dan part ini jangan lupa diaduk dan terus diaduk supaya matangnya itu merata. Ini tanganku sampai pegel loh foodie lovers. Karena foodie lovers tahu sendiri kan, kalau masak rendang itu harus diaduk dan terus diaduk. Lengah dikit langsung hangus kan foodie lovers. Setelah 20 menitan, kuahnya pun tinggal sedikit. Jadi ini tinggal kita tunggu matangnya saja foodie lovers. Oh iya, untuk rendang jengkolnya aku masaknya becek-becek gini supaya ada kuahnya biar dia enak pas dimakan foodie lovers. Nah, aku bukan tipe yang kuahnya itu sampai kering. Jadi pas dimakan itu kayaknya kurang enak. Setelah 45 menit, rendang jengkolnya pun masak foodie lovers. Jadi tinggal dimakan pakai nasi hangat. Jujur sih kalau rendang jengkol seperti ini, kalau dimakan pakai nasi hangat, enaknya itu subhanallah banget ya. Sampai nggak bisa berkata-kata loh foodie lovers. Karena rendangnya sudah matang. Jadi aku siap-siap makan dulu ya foodie lovers. Buat foodie lovers yang di rumah, ini resepnya jangan lupa di-recook ya. Kalau memang ada step-step yang nggak paham, langsung saja DM Instagram aku. Nanti kita bakalan sharing-sharing di Instagram. Thanks for watching my video. Assalamualaikum foodie lovers.